wabarakatuh. Selamat siang Pak Dul, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Pak. Jangan terus ini. Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Pak Dul, 3 hari yang lalu itu saya sudah menyampaikan ke jenengan bahwa saya itu mendapatkan sebuah tugas dari program guru yang saya ikuti, yaitu untuk melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Pak Dul. Ada pra observasi, ada observasi, dan ada yang terakhir ada pasca observasi. Nanti kita lakukan itu didampingi dengan dengan Bapak pengajar praktik. Untuk siang hari ini Pak Dul, ini kita melakukan tahapan pra observasi. Pra observasi ini diharapkan kita bisa berdiskusi atau bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Dul untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, untuk meningkatkan kemampuan Pak Dul dalam proses pembelajaran. Untuk pembukaan percakapan kita hari ini Pak Dul, saya boleh tahu apa harapan Pak Dul dari pertemuan kita saat ini Pak Dul? Alhamdulillah sekali Pak. Untuk observasi atau supervisi kepada saya yang ditunjuk saya selaku guru PAI Pak, saya juga matur suwun Pak untuk supervisi ini, dan akan saya jadikan penilaian untuk saya pribadi Pak, untuk kedepannya. Jadi alhamdulillah untuk supervisi ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi Pak. Baik, jadi gini Pak Dul, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi ini terkait persiapan Pak Dul dalam pelaksanaan supervisi nantinya Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak Dul sebagai guru mapel PAI akan menyampaikan materi tentang apa dan kelas berapa yang kiranya mau kita observasi Pak, atau kita supervisi? Untuk yang akan diobservasi ini, saya memang penggunaan model-model pembelajaran ini sudah terbiasa menggunakan media LCD atau layar LCD, terus dengan menampilkan PowerPoint, video, serta alat-alat yang lain Pak. Jadi insya Allah saya memakai kelas 3 Pak. Jadi kebetulan untuk pertemuan yang akan datang ini hari Senin saya di kelas 3. Seperti itu untuk kesiapan saya. Jadi saya menggunakan media pembelajaran melalui PowerPoint Pak. Seperti itu. Kalau begitu ini materinya Pak, materinya tentang apa? Untuk materi Pak, ini kebetulan menyesuaikan langsung aja Pak, bukan yang sudah saya pelajari. Jadi bab 2 ini mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah di situ sebenarnya untuk bab 2 ini ada 3 pembahasan: sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Dan itu saya tidak bisa menyampaikan semuanya dalam satu pembelajaran. Jadi saya bagi 3 di pembelajaran ini. Saya fokuskan untuk yang pertama di sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi nantinya yang akan kita observasi atau yang saya supervisi terkait materi sifat-sifat wajib bagi Allah. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik Pak. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak? Tujuan saya itu supaya anak-anak memahami sifat-sifat wajib bagi Allah dan bisa membiasakan mengucapkan seperti sifat-sifat wajib bagi Allah ketika anak-anak
aku ini kalau zuhur terbiasa dengan sholat berjamaah. Jadi sebelum sholat berjamaah saya ajak anak-anak untuk pembiasaan membaca sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke. Jadi sangat luar biasa sekali dari tujuan pembelajaran ini. Area yang ingin Pak Dul kembangkan kira-kira apa? Selain pembiasaan seperti kebiasaan anak-anak kan kalau sholat dulu mungkin di dalam pembelajarannya Pak ya. Kalau di dalam pembelajarannya sendiri area yang ingin Pak Dul kembangkan itu yang di bagian mana Pak? Saya ingin mengembangkan dari media pembelajarannya Pak. Jadi untuk di saat ini anak-anak itu kalau kita memakai pembelajaran model lalu Pak, dengan ceramah yang seperti itu saya kira kurang maksimal untuk ditangkap anak-anak. Jadi saya sendiri ini ingin memahami dari segi media pembelajaran saya untuk agar supaya anak-anak itu lebih menarik dalam menelaah materi yang akan saya sampaikan. Jadi seperti itu. Selain itu Pak, jika area yang ingin dikembangkan itu media atau mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin Pak Dul kembangkan? Yang ya ada Pak, memang dari segi apa itu model pembelajaran seperti PowerPoint yang menarik, setelah itu perangkat pembelajaran termasuk RPP itu juga butuh apa namanya pengembangan. Sama nanti di situ saya ingin mengembangkan sendiri tentang model pembelajaran supaya bisa dicerna oleh anak-anak, bisa dipahami dan menarik untuk anak-anak. Wih, sangat luar biasa sekali Pak Dul. Nah, kalau saya boleh tahu ini Pak, kira-kira apa yang sudah Panjenengan persiapkan untuk proses supervisi nanti Pak? Saya menyesuaikan ya setiap hari itu saya sendiri juga belajar Pak. Belajarnya itu sebelum mengajar saya melihat RPP Pak, di situ ada urut-urutannya Pak. Jadi alhamdulillah kalau urut sesuai RPP akan tepat sasaran, tepat waktu, semua pembelajaran akan tersampaikan dengan maksimal Pak. Seperti itu. Oke Pak Dul, kalau jenengan merujuk pada RPP, kira-kira saya boleh tahu nggak strategi apa yang ingin Pak Dul terapkan untuk supervisi itu Pak? Ya seperti kalau strategi itu Pak ya, kalau anak-anak saya ajak untuk sistemnya itu menjodohkan. Jadi saya memakai kertas sifat-sifat wajib bagi Allah itu akan saya putus-putus seperti itu, akan saya buat kotak-kotak. Setelah itu akan saya tampilkan apa itu di papan tulis. Setelah itu anak-anak akan saya kasih arti dari sifat-sifat wajib itu yang mana, yang cocok yang mana. Jadi mencocokkan dari hasil sifat-sifat wajib bagi Allah seperti itu. Kayak kartu-kartu gitu Pak ya? Iya ya, kayak kartu-kartu seperti itu Pak. Betul. Baik Pak, pembelajarannya sangat luar biasa sekali yang Pak Dul rencanakan untuk kita supervisi besok. Kira-kira yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, jadi kapan Pak Dul akan melaksanakan apa? Kita akan melakukan supervisi atau Pak Dul melakukan proses pembelajaran tersebut Pak? Monggo Pak, untuk di hari Senin saya kebetulan jam pertama untuk di observasi di kelas 3 dengan mapel atau bab 2 sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke Pak, kalau begitu nanti saya hari Senin datang ke kelasnya Pak Dul untuk melakukan supervisi, akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Bapak kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan kembali Pak. Jadi percakapan kita ini nanti di tahapan pra-observasi kali ini
kemudian nanti hari Senin saya observasi dengan di dalam kelas, lalu kemudian nanti juga ada tahapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktika. Sebelum kita akhiri ini Pak ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan itu, saya mengucapkan terima kasih sekali Pak, untuk saya selaku guru agama ini ditunjuk dan diobservasi model pembelajaran saya. Jadi manfaatnya sangat besar. Semoga nanti ke depannya saya itu cara pembelajarannya, mohon maaf, saya juga nanti mohon jika ada kekurangan saya mengajar, saya untuk dievaluasi Pak. Oke. Saya selaku guru mohon untuk kedepannya sebagai bahan evaluasi buat diri kekurangan diri saya sendiri. Oke. Saya terima kasih sekali dan ini sangat bermanfaat juga buat saya pribadi. Oke. Baik, terima kasih betul. Kalau masalah belajar, kita ini kan ya gimana, sama-sama belajar. Karena kalau mengacu itu kan ada istilah dari Bapak pendidikan kita kan, kita harus bisa belajar sepanjang hayat atau belajar sepanjang hayat. Jadi belajar terus sampai menemukan apa yang kita cari. Jadi seperti itu Pak. Baik, betul. Terima kasih untuk perbincangannya kali ini atau kita di pra-observasi kali ini. Sampai bertemu besok pada kegiatan observasi hari Senin Pak Dul. Terima kasih. Untuk saat ini silakan dengan melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yusa selaku konservatif dan Pak Dul selaku pengajar PAI di SDN 1 Bagian. Bagaimana kabarnya Pak Dul? Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Dul terkait jalannya observasi atau pelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama ini Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin? Oke, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Saya selaku guru agama telah diobservasi, telah disupervisi dengan ikhlas panjenengan. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali karena bisa menjadi bahan kedepannya untuk memperbaiki proses pembelajaran saya selaku guru agama. Alhamdulillah Pak ya, proses observasi kemarin itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi Bapak bisa ceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran. Ini untuk pengembangan proses pembelajaran terkait dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Ini dalam hal media saya ingin seperti menarik lagi tentang media pembelajaran yang saya berikan untuk merespon supaya di kelas itu tidak cenderung rapi atau jenuh dalam menghadapi dalam menerima
masukan-masukan serta bahan-bahan untuk pengembangan itu masuk dalam hal media. Baik Pak, mengenai pengembangan pada media pembelajaran yang Bapak inginkan, kemudian mengenai materi mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan atau tidak? Alhamdulillah, ternyata yang saya sampaikan itu anak-anak paham terhadap sifat-sifat wajib bagi Allah, walaupun belum sampai mendalam tentang sifat yang dimiliki Allah, termasuk dalam penjabarannya yaitu sifat ma'ani, sifat salbiyah, itu tidak sampai ke sana. Tapi anak-anak paham dengan adanya Allah, anak-anak bisa membuktikan di mana adanya Allah dengan adanya alam semesta ini. Nah, anak-anak bisa menyebutkan itu, alhamdulillah bisa dipahami dan dihayati oleh anak-anak. Terus untuk segi pendalaman atau prakteknya, anak bisa mengucapkan dengan praktek, termasuk dengan memakai ujian, bisa anak-anak mau berucap di sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 22. Pak juga ya, jadi anak-anak bisa mulai bisa menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah itu yang ada 20 itu, mulai itu sampai yang lain juga ya. Kemudian walaupun masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran ataupun pemahaman anak-anak, nah menurut Bapak kendala apa saja yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran, Pak? Ini kalau yang masalah yang saya hadapi adalah apa yang saya hadapi ini kurang menariknya pembelajaran, saya masih kurang. Jadi seperti adanya permainan game dalam pembelajaran seperti luar tangga atau apa itu apa, saya inginnya seperti itu yang lebih menarik untuk bisa menyebutkan, misalkan bisa menyebutkan sifat wajib itu dalam sebuah game, terus kuisis itu yang dulu pernah ada untuk materi apa seperti kuisis itu ada. Sekarang kuisis itu ternyata bukan dibuat untuk umum, hanya sebatas apa ya, barcode di buku aja untuk kuisis. Nah ini kendalanya di sini. Jadi pembelajaran saya hanya menggali dari sebatas PowerPoint, hanya sebatas audio, terus hanya penyampaian melalui gambar-gambar itu aja. Untuk yang lainnya ini yang kekurangan saya di sini. Saya ini lebih pembelajaran saya ini lebih menarik kepada anak-anak dan mudah cepat dipahami. Ininya seperti itu. Baik Pak, kalau kendala-kendala yang sudah kita sebutkan tadi, misal kurangnya itu di media pembelajaran maupun kesimpulannya Pak. Kemudian Pak, kira-kira solusi yang paling tepat Bapak untuk menangani hal-hal mengenai media pembelajaran yang Bapak inginkan, Pak? Nah, ini mengenai solusi yang terakhir adalah hubungan dengan stakeholder yang ada di dalam lembaga, ya termasuk sekolah, termasuk keuangan, fungsi yang lain, termasuk mereka dengan seperti jenengan yang sudah jadi bergerak, nanti bisa lebih memotivasi pembelajaran saya berikutnya. Jadi mengenai mungkin dari kepala sekolah bisa memfasilitasi dari segi keuangan, modalnya dan bahan-bahan praktek yang saya perlukan gitu. Jadi keterlibatan semua dari sekolah. Jadi seperti kolaborasi gitu Pak ya? Baik Pak, semoga apa yang Bapak inginkan
harapkan dari lembaga kami ini atau berkolaborasi yang seperti yang Bapak harapkan tadi, semoga dapat terrealisasi Bapak dan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Jadi kalau boleh tahu saya, kapan ini Bapak melakukan apa yang telah Bapak rencanakan tadi? Kalau bisa ya segera, karena itu merupakan alat media pembelajaran di era digital saat ini. Nah, yang selama ini kendalanya hanya itu, satu tentang alat proyektor aja satu digunakan untuk beberapa guru, kesulitannya kan di situ Pak. Jadi kalau andaikan seperti sekolah-sekolahnya yang sudah ada, walaupun itu tanahnya ada berapa, kita difasilitasi di situ kan kita enak untuk menggunakan, termasuk salah satunya laptop yang saya gunakan juga kemarin itu sempat hang juga. Nah, akhirnya pinjam dengan itu. Akhirnya itu juga salah satu kendala saya. Terus kalau audio, alhamdulillah saya bawa sendiri, walaupun kecil tidak terdengar oleh anak. Jadi harapannya itu kedepannya mungkin bisa lagi untuk masalah media pembelajaran. Wah, baik sekali Pak. Jadi mengenai fasilitas yang didapatkan itu sebisa mungkin nanti kita bicarakan dengan dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bendahara untuk mengenai fasilitas yang ada di lembaga kita ini Pak ya. Baik sekali Bapak. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak PP, yaitu Bapak Yusa, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi kali ini Pak. Monggo silakan Pak Yusa. Pak Abdul Salam, kemarin hari apa untuk pelaksanaan observasinya? Hari Senin Pak, kebetulan memang hari Senin itu waktu agamanya kelas 3. Oh Pak, materi yang diajarkan Sifat wajib bagi Allah. wajib bagi Allah. Kemudian yang di titik observasinya di mana Pak? Jadi observasinya nanti Pak Dole, Fokusnya fokusnya itu di media pembelajaran. Media pembelajaran. Perubahan dari yang non media, media konvensional pakai media laptop itu ya tadi. Iya. Tadi pakai LCD sudah ya. Sebelumnya tidak ada tampilan begitu. Hanya sebatas itu Ceramah. ceramah, Oke. ceramah. Jadi kemarin sudah muncul perubahan menggunakan Ya, menggunakan media. medianya apa Pak? Medianya PowerPoint. PowerPoint. Dan juga Pak Dole menampilkan video ujian siswa-siswa wajib bagi Allah. Ya perubahan. Terus ada perubahan anak-anak itu senang dengan apa? Anak-anak lebih cenderung fokus Pak di pembelajaran itu kalau kita tampilkan semacam ada layar gitu Pak. Jadi kalau kita pakai metode ceramah, wah, pinter anak-anak wis, karena bosen dengan kata-kata itu. Waktu ini kan waktu pembelajaran ini Pak Queen yang mengarahkan Pak Queen atau dari inovasinya Pak Queen sendiri? Itu dari inovasi Pak Dole. Oke, itu kan hanya Saya hanya mengamati saja. menggali di pra observasi kemarin. Ini namanya coaching Pak. Coaching itu artinya menemukan masalah, kemudian dengan menemui coach itu yang menggali tadi Pak, menggali potensi pendidikan yang bisa dimaksimalkan untuk mengatasi masalahnya dengan tadi. Masalahnya kan anak-anak aplikasinya udah karena medianya masih konvensional, kemudian menemui Pak Abi ini, Pak Abi tanya, siapa? Kamu Pak Abi ya? Ya. Pakai metode coaching alur cetak. Ya. Secara otomasi sekarang dengan pada hari Senin pada perubahan nampak ini baru dilihat hasilnya bagaimana. Namun terasa gitu. Jadi yang menemukan solusinya bukan dari Pak Queen tapi dari panjenengan. Ini namanya project.
bagaimana Pak perasaannya? Senang atau enggak atau gimana? Alhamdulillah sebenarnya dengan adanya observasi teman-teman ini menjadi motivasi ini bisa semakin lebih menarik dalam metode pembelajaran media pembelajarannya. Proses jalannya dengan Pak Pin enak mau tuh Pak? Dia mau nggak? Apa merasa tertekan atau merasa diarahkan? Saya kalau masalah diawasi, diobservasi sudah terbiasa. Enggak, dialognya dengan Pak Pin proses Iya, oke, nyambung. nyambung Oke. gitu, terhubung gitu. Iya. Nah, sudah Pak, proses poinnya bentar Pak. Ya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan teman rekan Jawa yang lain yang punya satu seri. Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak Yusa atas informasinya terkait kegiatan pasca operasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra observasi dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dul,